Dan akhirnya pihak Kredivo minta maaf kepada nasabahnya, kepada teman saya, dan mengatakan bahwa ini adalah kesalahan mereka dan mohon ke depan apabila terjadi hal seperti ini jangan segan-segan untuk melaporkan DC-nya kepada pihak Kredivo. Nah, kenapa bisa begini? Bagaimana cara melaporkan keberingasan dari DC Kredivo agar kalian bisa tetap aman seperti yang dilakukan teman saya sampai sekarang sudah aman, tidak lagi teror-teror, dan kita akan bahas secara lengkap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala urusan apapun seperti hari-hari biasa lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas cara teman saya mengadukan keberingasan DC Kredivo sehingga pinjolnya minta maaf dan DC-nya tidak menagih lagi sampai detik ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas secara tuntas agar kalian juga dapat merasakan hal yang sama dan dapat dilakukan di pinjol-pinjol yang lainnya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke pokok pembahasan, kita update dulu untuk berita yang sedang viral, yaitu 2 orang laki-laki di daerah Jakarta Barat nekat merampok taksi online dengan alasan terjerat pinjaman online. 2 orang laki-laki ini berhasil diamankan oleh security dan penduduk setempat karena tidak berhasil membawa mobil dari driver online ini. Nah, buat teman ketahui, perampokan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan dalih mereka tidak bekerja dan terjerat pinjaman online, dan ketika nantinya mereka berhasil merampok, mereka akan menjual tag mobil ini dan membagi 2 hasilnya untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga mereka dan hutang-hutang mereka di pinjol-pinjol. Nah, buat teman-teman semuanya ya, selalu kita pastikan, selalu kita informasikan bahwa yang namanya pinjol itu tidak akan pernah masuk ke dalam penjara atau tidak akan pernah dipidana, tetapi hukum akan bisa berbalik ketika kalian melakukan hal-hal yang berakibat menjadi tindak pidana. Ya udah banyak sekali beritanya, berarti 2 orang laki-laki ini tidak pernah update ya, tidak pernah untuk memperbaharui beritanya. Ketika mereka galbay, mereka keasikan, dan akhirnya ketika sudah terlalu banyak tidak bisa ngomong apa-apa lagi, dan jalan pintas satu-satunya adalah kalau tidak merampok ya bunuh diri. Nah, itu kebanyakan sekali karena terjerat pinjaman online itu paling banyak kasusnya di Indonesia. Ya, paling banyak. Tapi sampai detik ini belum ada keputusan pasti apakah pinjol akan ditutup atau tidak. Ya, tapi buat teman-teman semuanya, saya mau informasikan juga buat kalian berita baiknya, yaitu ada seorang teman saya yang memang dengan sengaja melakukan hal ini kepada DC dari Kredivo. Nah, dari kelakuannya ini, pinjolnya meminta maaf kepada teman saya dan mengatakan tidak akan mengulangi perbuatan dari DC-nya, dan sampai sekarang teman saya sudah sangat aman dari segala teror dari pinjolnya. Nah, apa yang dilakukan sama teman saya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan dulu update untuk Kredivo. Sejauh ini Kredivo masih banyak DC lapangannya. Ya, sebelumnya itu DC Kredivo adalah DC yang paling barbar. Di tahun 2023 kalian sudah sering mendengarkan tentang kelakuan DC yang viral, yang marah-marah di rumah warga sampai dilerai sama banyak warga. Kemudian ada seorang ibu yang sigap untuk mengusir DC-nya karena tidak bawa surat-surat lengkap. Nah, itu menunjukkan bahwa DC Kredivo sangat beringas, dan saya banyak sekali mendapatkan laporan bahwa baru saja didatangin sama seorang DC dari orang Ambon. Dia teriak-teriak di rumahnya sampai seluruh tetangganya tahu dan sampai mengatakan bagaimana cara melaporkannya Mbak, tapi saya tidak punya bukti. Nah, selalu saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian emang takut, minimal kalian foto saja DC-nya, ataupun kalau kalian emang tidak tahu, ada CCTV dari tetangga kalian, itu bisa menjadikan bukti. Ya, kalau DC-nya marah-marah, teriak-teriak di tempat kalian, setiap laporan yang akan diterima itu disertakan dengan bukti, tidak hanya dengan kata-kata. Kalau itu tidak ada semuanya, kalian bisa dengan mengirimkan chat atau WA ancaman dari semua DC-DC. Kalian katakan aja ini dari DC Kredivo yang datang hari ini ngamuk-ngamuk di rumah saya.
Nah itu bisa kalian dalihkan lah kalau seandainya kalian tidak punya bukti yang kuat, karena kebanyakan dari banyak pinjol-pinjol jarang menyebutkan aplikasi. Jadi sampaikan saja yang tidak menyebutkan aplikasi itu adalah DC dari Kredivo yang hari ini datang teriak-teriak di rumah kalian. Nah oke teman-teman ya, cara dari teman saya untuk melaporkan DC-nya ini adalah dengan melaporkan balik DC-nya itu kepada pinjolnya. Nah karena dia tahu pada saat dia mau melapor kepada OJK atau kepada API, mungkin balasannya robot ataupun balasannya tidak memuaskan hatinya, akhirnya dia coba-coba untuk WA ya, dari WA ini teman-teman ya, WA dia cari nomornya di websitenya Kredivo. Kemudian dia sampaikan ada DC hari ini datang ke rumah saya, orang Ambon. Dia tunjukkan fotonya, dia tunjukkan videonya. DC ngamuk, ngancam-ngancam di depan rumah saya sampai semua orang tahu. Dan saya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan akhirnya pihak Kredivonya minta maaf kepada teman saya ini. Nah kita bacakan dulu bentuk dari permintaan maaf pihak Kredivo kepada teman saya ini. Nah ini bacakan balasan dari pihak Kredivo kepada nasabahnya, yaitu selamat siang, terkait keluhan ibu bapak pada penagihan kami pada tanggal 9 sampai 28 Maret 2024 sudah selesai kami tangani. Berdasarkan hasil investigasi dari tim kami auditor, kami mendapati bahwa ada penagihan yang menyimpang dari pedoman SOP dan kami mengakui kesalahan yang dilakukan oleh petugas kami. Sebelumnya dengan setulus hati kami meminta maaf atas kejadian ini. Sesuai dengan kebijakan kami telah memberikan sanksi berupa coaching letter kepada petugas agar tidak terulang kejadian yang sama. Kami juga menghimbau untuk Kami juga menghimbau untuk tidak pernah melakukan pembayaran selain ke nomor FA resmi Kredivo dan tidak memberikan informasi penting dan rahasia kepada pihak manapun seperti kode OTP dan lainnya. Pihak Kredivo tidak pernah meminta kode OTP untuk alasan apapun. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu. Lanjut lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya karena ini sangat berarti untuk kami ke depannya dan akan kami perbaiki lebih baik untuk ke depannya agar terjalin kerjasama yang baik dengan para nasabah. Di sini saya mengingatkan kembali untuk tidak pernah melakukan pembayaran selain ke nomor FA resmi Kredivo. Demikian klarifikasi dari kami atas keluhan Anda. Jika ada bukti keluhan, Anda mohon kirimkan kembali melalui CS kami agar segera kami bantu. Nah ini terbukti teman-teman ya, pelaporan kita yang langsung ke pinjolnya langsung ditangani. Kalian kalau tidak menemukan nomor WA ataupun CS-nya bisa ke website resminya ataupun ke App Store yang memang sering kalian baca di bawah komen-komennya itu biasanya adminnya akan memberikan nomor-nomor CS-nya. Jangan pernah takut, lakukan seperti yang teman saya lakukan agar nantinya kalian bisa terselamatkan dari DC-DC-nya dan teman saya ini sekarang sudah tidak diteror lagi. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, dan terbukti sampai detik ini. Kemarin saya coba untuk DM lagi teman saya apa yang terjadi. Alhamdulillah dia mengatakan semua terorannya sudah hampir tidak ada. Bahkan DC yang kemarin itu datang ke tempat saya yang kata orang-orang kalau dia udah datang sekali dia akan terus datang-datang sampai detik ini tidak ada lagi yang datang. Nah ini bisa kalian lakukan untuk DC Kredivo yang sampai sekarang terus-terusan datang ke tempat kalian. Karena terbukti ya, Kredivo kalau udah datang sekali nanti dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Terbukti juga itu kepada Aku Laku. Gitu kan teman-teman ya. Nah saya sampaikan kepada teman saya juga, oke Mbak, lakukan hal ini kepada semua pinjol-pinjol yang Mbak galbay. Jangan lupa semua buktinya itu emang harus ada, biar semua perkataan kita itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ya kalau hanya kata-kata si ini kan itu mereka bisa mematahkan perkataan kita. Tapi kalau seandainya ada bukti itu lebih kuat lagi. Jangan lupa seperti itu teman-teman ya.
Jadi, buat kalian yang galbay, kalau merasa lapor ke API, lapor ke OJK, tidak ada jalan penyelesaian, laporkan semua pinjol-pinjolnya kepada pinjolnya langsung. Dan kalau seandainya pinjolnya nanti berkilat, tidak ada respon ataupun tidak ada tanggapan, barulah laporkan ulang pinjolnya ini kepada OJK. Sampaikan, saya sudah melaporkan DC-nya kepada pinjolnya, tetapi sampai hari ini tidak ada tanggapan yang pasti dari pinjolnya, makanya saya langsung laporkan kepada OJK. Kalau memang tidak ada lagi tanggapan dari OJK, DC-nya masih luar biasa, maka jawabannya adalah lunas. Ya, jangan bayarkan, galbaikan saja, karena yang namanya penagihan itu harus sesuai dengan undang-undang. Dan kalaupun kita galbay, pernyataan dari OJK mengatakan jangan pernah gali lubang tutup lubang ataupun pinjam ke aplikasi manapun untuk melunasi utang kalian. Itu saja perlu kalian catat. Gitu teman-teman ya, jangan takut untuk melaporkan segala sesuatu yang menyimpang dari peraturan OJK. Ingat, di Indonesia hanya OJK lah tempat berlindung untuk semua pinjol. Kalau kalian tidak melaporkannya kepada OJK, OJK pasti akan menyatakan bahwa pinjol di Indonesia masih aman dari segala DC-DC yang mengancam. Ingat ya, segala keselamatan itu ada di tangan kalian. Bagaimana cara kalian memperlakukan dan membuat DC itu tidak lagi berkutik untuk menyerang kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini, menjadi update terbaru dan membuat kalian lebih kuat mental lagi, agar lebih semangat lagi dari hari ke hari, dan kalian terus saja untuk memperbaiki hidup kalian. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.